Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan seperti biasanya kita akan unboxing sebuah smartphone yaitu Vivo Y18 ya. Seperti biasanya saya belinya online ya. Dan seperti apa dalam boxnya kita unboxing dulu. Let's go. Oke, ini dia box smartphone-nya, dan sepertinya biasanya saya beli online ya, tapi kemarin sudah saya unboxing duluan buat bukti ya, karena unboxingnya saya pastinya lama karena saya sibuk sih. Jadi saya unboxing duluan buat konten TikTok, dan juga sekarang kita bahas di bagian boxnya. Di bagian depannya di sini ada Vivo Y18 ya, ada tulisan NFC dan juga dual kamera. Bagian kanannya di sini ada RAM-nya ya. Di sini RAM-nya bisa ya extended RAM and largest storage 50 megapiksel. High brightness display, baterainya 5000 mAh dan fast charging. Oke, di bagian belakangnya di sini yang saya ambil ini yang varian RAM 4GB internal 128GB. Oke, dan sekarang kita ke bongkar. Di bagian dalamnya seperti ini. Ada smartphone-nya, kita taruh dulu. Ini yang saya ambil ini yang varian warna biru ombak ya. Ya, tadi lupa saya bacain di sini. Yang saya ambil ini yang namanya biru ombak. Ada stiker IMEI-nya, ada partisi. Dan di sini ada silikon case yang bening kayak gini ya. Ada panduan singkat dan juga kartu garansi. Di sini ada kabel charger yang sudah Type C, dan juga di sini ada kepala charger yang sudah mendukung sampai 15 watt doang. Oke, mungkin ini aja yang kita dapetin. Oh iya, satu lagi, ada SIM tray ejector. Dan mungkin ini aja yang kita dapetin kalau kita beli Vivo Y18 ya, Vivo Y18. Dan kita ke pinggirin dulu. Dan sekarang kita ke smartphone-nya. Kita buka. Oh ya, di sini ada stiker IMEI-nya ya. Tadi juga dapat stiker IMEI juga. Dan bodinya kayak gini, wis. Ini yang kayak ombak. Jadi dia kalau kita lihat kayak gini, ini kayak ada ombak gitu ya. Kalau ombak laut kan kayak gini, modelnya gitu. Nggak nyatu, tapi ya berasul-rasul kayak gini ya. Oke, dan sekarang kita bahas di bagian sisi-sisinya dulu ya. Di bagian kanannya di sini ada tombol on off sekalian merangkap fingerprint, ada tombol volume up down. Di bagian atasnya di sini ada speaker ya. Wis, ada speaker ya. Dan di bagian sisi kirinya di sini ada SIM tray sudah dedicated ya, dual SIM card dan satu SD card. Dan di bagian bawahnya di sini ada mikrofon, colokan charger Type C dan juga earphone. Jadi dia speakernya cuma mono doang di bagian atas doang. Oke, dan sekarang kita nyalakan. Pas awal-awal kita aktifin smartphone-nya, ternyata internalnya yang 128GB sudah kemakan sekitar 19GB ya. Ya, dari 128GB sudah sisa sekitar 109GB. Dan kalau kita lihat ini tampilannya ya kayak gini ya, pakai drop notch standar ya, karena dia harganya cuma 1 jutaan ya. Ya, dia kalau kita bahas di bagian variannya ini ada 3 varian ya. Yang pertama itu ada yang varian 4GB internal 64GB yang dijual dengan harga 1.599.000, atau yang varian 4GB internal 128GB yang dijual dengan harga 1.799.000, atau yang varian tertinggi yaitu RAM 6GB internal 128GB yang dijual dengan harga 1.999.000. Dan yang saya beli ini varian tengahnya yaitu RAM 4GB internal 128GB. Saya dapetin sekitar 1.400.000-an sih. Ya, 1.400.000-an ya. Gokil sih, lumayan selisih 300.000 itu atau 400.000 itu gokil. Dan sekarang kita bahas di bagian varian warnanya. Ini warnanya ini ada 2 varian warna. Yang pertama itu namanya biru ombak atau hijau lemon, dan satu lagi itu biru batik, coklat batik, namanya coklat batik. Dan desainnya ini katanya crystalline matte. Ya, crystalline matte. Jadi dia nge-matte gitu, nggak glossy ya. Cuma yang glossy di bagian kamera, frame kameranya aja ya. Dan sekarang kita bahas di bagian bodinya. Bodinya ini masih menggunakan plastik ya, dan framenya juga menggunakan plastik. Dan kalau kita bahas di bagian layarnya, ini layarnya menggunakan layar IPS LCD yang ukurannya itu 6,56 inch. Rasionya 20:9. Dan resolusinya masih HD plus ya, yaitu 1612 x 720 piksel. Untuk refresh rate-nya sudah mantap sampai 90 Hz ya. Di harga segini lumayan lah. Dan untuk kecerahannya dia mentok di 840 nit. Di harga 1 juta sampai 840 nit itu sudah keren banget. Dan untuk proteksinya saya kurang tahu, nggak tahu ya. Tapi untungnya dia dikasih screen protector ya. Dan dia juga memiliki IP54 yang tahan percikan air dan juga debu. Dan untuk keamanannya dia ada keamanannya, dia side fingerprint dan juga face unlock. Kita coba side fingerprintnya. Oke, 1 2 3, lumayan cepat. Oke, dan sekarang kita tes face unlocknya. Dia bisa ketuk 2 kali untuk matikan layar dan ketuk 2 kali untuk menyalakan layar. Wih, face unlocknya cepat banget ya. Wih, mantap.
Oke, mantap. Dan sekarang kita bahas bagian Androidnya. Dia Androidnya sudah menggunakan Android 14 dan interface-nya menggunakan Vantage OS 14 ya. Dan kayak gini, tampilannya kayak gini. Dan sekarang kita bahas di bagian prosesornya. Dia prosesornya menggunakan prosesor dari MediaTek yaitu Helio G85. Ya, prosesor gaming di zamannya yang keren banget sih. Dan dia sudah 12 nanometer, didukung dengan RAM 4 GB internal 128 GB. Dan untuk RAM-nya dia bisa tambah sampai 4 GB ya. Baik, tapi sayangnya masih menggunakan eMMC 5.1 ya. Yang mana kalau kita lihat dia tutup benchmarknya, dia mencapai 259 ribuan, tapi lumayan lah, lebih dari 200 ribu itu sudah oke lah dibuat main game standar ya. Dan untuk sensor-sensornya, kalau kita lihat di sensor box, dia lumayan lengkap, bahkan gyroscope-nya juga agresif banget ya. Ini agresif banget tuh, keren. Dan untuk varian RAM-nya, dia kalau yang RAM 4 GB internal 64 GB bisa ditambah 4 GB ya. Dan yang RAM 6 GB internal 128 GB, dia RAM-nya bisa ditambah sampai 6 GB ya. Dan untuk lain-lainnya dia menggunakan Bluetooth versi 5.0 ya. Dan untuk NFC-nya dia ada NFC-nya loh. Dia ada NFC-nya di box aja sudah tertera dia ada NFC-nya. Gokil kan? Dan untuk baterainya dia berkapasitas 5000 mAh yang didukung dengan charger sudah 15 watt ya. Dan ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam, Vivo ini dia baterainya berkurang 3%. Ini irit banget, pokoknya irit banget ya. Memang Helio G85 itu terkenal di iritnya ya. Kayak Vivo kemarin Y03 itu irit banget ya. 1 jam buat nonton YouTube cuma berkurang 4%. Dan ketika kita coba ngecas dengan charger bawaan yang 15 watt, dia 1 jam bertambah 41%. Ini menurut saya sih lumayan cukup sih. Dan sekarang kita bahas di bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada dual kamera, yang mana kameranya ini di sini di bagian kameranya di frame-nya itu ada kayak garis-garis gitu ya. Dan di sini ada tulisan Aspherical High Resolution. Katanya ini sudah high resolution. Kameranya ini beresolusi 50 megapiksel aperture f1.8 dan kamera yang kedua itu QVGA yang aperture f3.0 ya. Dan untuk kamera depannya dia beresolusi 8 megapiksel aperture f2.0. Dan kalau kita lihat di setting-setting kameranya seperti ini. Dia di sini ada mode foto dan udah zoom 2 kali dan sampai di sini sampai 10 kali ya. Ada mode potretnya juga. Potretnya bisa kita atur-atur ya, dan juga di sini ada filter aja juga, ada mode malam, dan di sini juga ada mode video yang mana rekaman videonya dia nggak bisa ada stabilisasinya ya, nggak ada stabilisasinya. Dia mentoknya di 1080p 30 fps doang ya, standar di harga segini ya. Tuh kamera depannya juga sama, dan di sini ada mode lainnya. Di lainnya sini ada 50 megapiksel, panorama, dokumen, gerak lambat. Ada gerak lambatnya selang waktu, mode pro dan foto live. Kita coba. Di sini ya cuma 120 fps, tapi lumayan lah. Dan di sini mode pro-nya bisa sampai kita lihat di shutter speed-nya sampai 32 second. Mantap, gokil. Dan untuk perekaman video dan sebelumnya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Kamera belakang dari Vivo Y18, Vivo Y18. Kalau kita lihat di layar ini dia agak gelap ya. Dan kita coba fokusnya. Dia lambat ya. Lumayan lah. Tapi kurang cepat, kadang nggak fokus gitu ya. Siap, malah nggak fokus. Dan sekarang kita coba buat zoom, dia zoomnya sampai 10 kali ya. Lumayan lah. Dan kalau kita putar ke wajah kayak gini, yo, ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini nggak ada stabilisasinya. Tapi bagaimana hasil kameranya? Saya ngerekamnya sore, hampir jam setengah 5. Sudah setengah 5 ya. Bagaimana hasil perekaman suaranya dan juga kualitas warnanya? Dan ini dia perekaman kamera depan dari Vivo Y18 ya. Kalau kita lihat, keringatnya banyak guys. Ini bisa di zoom, kamera depannya bisa di zoom sampai 2 kali. Standarnya Vivo memang kayak gitu sih. Kita coba zoom out, kayak gini. Bagaimana? Standar lah. Tuh, langitnya padanya tuh, wah. Tuh kalau saya lihat ke sana itu langitnya itu biru dan banyak awannya. Tapi kalau ngadep ke wajah ya biasa. Ini untuk mempertahankan wajah agar terlihat jelas sih. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Vivo Y18, Vivo Y18 ya. Kalau kita lihat di layar sih, di sana lumayan gelap sih, tapi kelihatan remang-remang ya. Dan kalau kita putar ke wajah kayak gini, ya teman-teman bisa lihat sendiri sih. Kalau malam-malam Vivo Y18 kayak gini ya, gimana? Suka nggak? Dan untuk perekaman kamera depannya seperti ini ya. Di sana gelap banget ya, tapi walaupun kelihatan remang-remang, ini gelap loh.
Wajah saya tapi lumayan normal ya, nggak gelap-gelap banget untuk wajah. Tapi lumayan lah, ini malam-malam kayak gini loh, bisa di zoom pula, balikin. Dan untuk hasil-hasil fotonya sih untuk kamera depannya ini menurut saya sih lumayan oke ya. Nggak bagus-bagus banget tapi lumayan lah. Tapi kalau kita gunakan mode potretnya dia HDR-nya itu mati ya. Jadi kurang dramatis gitu ya. Dan untuk kamera belakangnya ini lebih oke sih sebenarnya. Apalagi kalau kita gunakan mode potretnya ini lebih oke kalau kamera belakang ya. Dan menggunakan mode potretnya juga masih dramatis. Dan kalau kita zoom dia mentok di 10 kali doang ya. Standarnya sih 10 kali memang. Dan kalau kita gunakan malam-malam entah kenapa menurut saya sih kurang tajam ya. Ya agak burik gitu tapi lumayan lah. Apalagi kalau kita gunakan mode malamnya ini lebih tajam dan lebih terang banget kamera depannya. Kalau untuk kamera belakangnya ya kurang lebih sama ya. Udah digunakan mode potretnya juga sama. Dan kalau kita gunakan mode malamnya kayaknya kurang berasa banget. Tapi kalau di tempat yang gelap banget ini mode malamnya sangat berguna sih. Lumayan terangkat banyak sih jauh dengan kamera autonya. Apalagi kalau kita gunakan mode pro nya lebih terang lagi ya. Dan itu dia hasil perekaman video dan juga jepretan foto dari Vivo Y18 yaitu Vivo Y18. Bagaimana teman-teman, suka nggak? Kalau kita bahas dari keseluruhan, yang pertama yang paling mencolok itu di bagian desainnya. Ini desainnya keren banget sih, warnanya keren banget. Dan kalau kita bahas di bagian kelebihannya, ini banyak banget sih kelebihannya. Yang pertama dia sudah ada NFC-nya, slow motionnya ada, mode pro-nya ada, layarnya sudah 90 Hz, menggunakan prosesor gaming yaitu Helio G85, dan chargernya mendapatkan 15 watt ya. Dan itu gokil banget sih di harga 1,4 jutaan. Ini yang saya beli ya. Kalau pengennya lebih murah yang RAM 4 internal 64 GB. Ini sudah cukup sih menurut saya di harga segini, desain cakep. Fitur yang lain-lain sudah lengkap semua. Kalau kita bahas bagian kekurangannya sih menurut saya sih nggak ada kekurangannya ya. Nggak usah ada yang dikomplainin. Ya harga segini mau apa? Ya tapi kalau kita bandingin dengan kemarin yang Itel RS4 itu jauh sih. Jadi nggak ada stabilizernya. Speakernya masih mono, pokoknya cuman di harga 1,5 jutaan itu yang paling gokil cuman itu aja sih. Yang lain-lain kayaknya sama dengan ini, bahkan yang kayak Oppo, Realme, Xiaomi sama aja kayak gini sih di harga 1,5 jutaan ya. Dan apakah ini recommended? Menurut saya sih recommended banget, apalagi pecinta Vivo ini recommended banget. Kalau yang mending atau mending merek ini ya biasanya ya ini bisa jadi rujukan buat teman-teman pengen beli Vivo Y18 atau enggak. Intinya ini banyak sih kelebihannya, NFC ada, oke. Dan mungkin itu aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang belum berlangganan silahkan tekan tombol subscribe, kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.